Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya lagi berada di Kampung Teluk Buyung, Desa Teluk Buyung, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, yaitu kampung pribumi saya bosku. Nah, jadi sekarang saya lagi menangani showcase yang tidak dingin sama sekali. Sebelumnya sudah saya cek, ampernya sangat tinggi sekali bosku. Kemungkinan besar kompresornya macet karena disebabkan yang pertama terjadi pembuntuan, dan kemungkinan yang kedua atau kemungkinan yang terakhir olinya sudah mengering bosku. Nah, oleh karena itu piston yang berada di dalam kompresor ini dia agak tersendat. Nah, oleh karena itu juga di saat dites memakai tang ampere, arus ampernya sangat tinggi sekali bosku. Jadi tidak sesuai dengan yang tercantum di sini. Arus ampernya 1,1. Nah, ini yang punya showcase Bos Joyo bosku. Nah, ini orangnya pria tampan, orang Teluk Buyung. Sedangkan ini Bos Adit, mana orangnya? Tuh, Bos Adit yang punya mancing mania. Oke, tidak panjang lebar, sekarang kita langsung cek showcase-nya. Kita lihat arus ampernya berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, mati jangan Adit. Dulu bosku ada kesalahan sedikit. Kendor ini sepertinya. Oke bosku, sekarang kita lanjut. Tadi ada kesalahan teknis bosku, rolan saya rusak. Mungkin saya tidak izin dulu yang punya tempat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin lagi bosku. Tuh, ampernya sangat tinggi bosku. Jadi tidak sesuai yang tercantum di sini. Arus ampernya 1,1 ampere, sedangkan di sini 3,6 ampere. Oke, langkah yang pertama yang harus saya lakukan, saya mengecek komponen yang terdapat di samping kompresornya bosku. Oke, saya akan rebahkan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Saksikan terus bosku, mudah-mudahan tutorial yang saya berikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Ini dia. Oke, sekarang saya akan mencungkil penutup ininya bosku. Untuk memastikan komponennya rusak atau tidak. Jadi terlebih dahulu yang harus dilepas yaitu PTC-nya bosku. Setelah itu baru overloadnya. Oke, menyambung bosku. Berarti ini aktif. Oke, sekarang saya akan mengecek komponen yang bernama overload. Memastikan bahwa komponen ini masih bagus atau tidak. Nah, ini terhubung bosku, berarti overloadnya masih bagus. Yang kedua kita cek PTC nya. Dikhawatirkan PTC nya sudah bermasalah bosku.
Nah, ini belum menyambung bosku. Oke, sekarang saya ganti saja bosku. Sepertinya ini kurang connect atau kurang stabil PTC nya. Wak, ada kok Wak? Lagi anu nih Wak, lagi ngecaprak ini. Nah ini PTC nya, pin PTC nya sebelah kanan bosku, kaki PTC nya. Sekarang saya akan melepas. Sepertinya ini kurang stabil PTC nya. Oke, sekarang saya akan memasang kembali komponennya. Ya, khawatirkan yang membuat arusnya agak tinggi karena sebabkan PTC nya bosku sudah kurang normal. Biasanya kalau memang kompresornya macet total, dia arus ampernya sangat tinggi sekali bosku. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat bersama-sama bosku, arus ampernya berapa setelah diganti PTC yang baru. Nah, ampernya sangat tinggi bosku. Berarti jelas ini kompresornya sudah tidak normal bosku. Ini mohon maaf belum saya kalungkan ampernya bosku, tang ampernya. Nah, sekarang setelah diganti PTC nya, kalau saya pegang ini di kompresornya hangat bosku. Oke, sekarang saya akan memotongnya bosku. Kompresornya tidak normal. Oke, sekarang saya akan memotong pipa inputnya bosku. Ini yang disebut pipa input. Nah, ini sebelumnya pernah diservis bosku. Jadi saya akan mengelasnya. Akan memotong bagian ini bosku. Aduh. Sekarang saya akan membuang freonnya bosku.
Kalau masalah freon ini banyak sekali bosku, berarti tidak terjadi kebocoran di sistemnya. Sembilan, freonnya sangat banyak sekali bosku. Oke, sekarang saya akan break terlebih dahulu supaya durasinya tidak terlalu panjang bosku. Tapi ini model lama Bung ya? Iya, keluaran lama ini bosku. Sebenarnya Bang Joyo. barang bagus ini. Oke, dilanjut bosku. Sekarang saya akan memotong pipa hisapnya atau pipa balik untuk memastikan kompresornya macet atau tidak. Mudah-mudahan masih bisa diatasin bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Kepotok lu, gak rugi ini. Oke, sudah terpotong pipa hisapnya atau pipa baliknya. Sekarang saya akan mengelas bagian ini bosku. Ini sebelumnya pernah diservis, jadi saya las saja supaya enak nantinya di saat saya menyambungkan pipa yang seperti ini bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tinggal lupa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah terlepas pipa inputnya bosku atau pipa tekannya. Oke, setelah pipa-pipanya sudah dipotong, sekarang saya akan menghidupkan kembali kulkasnya. Mudah-mudahan setelah dihidupkan kompresornya dia berjalan dengan normal bosku. Mungkin di sistem terjadi pembuntuan yang sangat parah bosku, sehingga arus ampernya agak tinggi. Oke, sekarang saya akan menghidupkan kompresornya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke bosku, masih memprotek overloadnya, berarti di kompresor ini terjadi macet bosku, agak tersendat pistonnya. Jadi kalau memang saya menemui kendala kompresor yang macet, sekarang saya akan melepas kompresornya. Setelah itu saya akan membanting-banting kompresornya supaya piston yang berada di dalam kompresor ya bergerak bosku. Yang terpenting pada saat Anda membanting kompresornya, oli yang berada di dalam kompresor jangan dibuang bosku, supaya bisa membasahi piston yang berada di dalam kompresornya. Nah jadi seperti itu bosku. Oke, sekarang saya akan melepas patis-patisnya. Ada 4 patis kompresor bosku. Oke, sekarang saya akan break terlebih dahulu supaya durasinya tidak terlalu panjang. Halo bosku, nah sekarang kompresor ini sudah saya banting-banting sampai beberapa kali. Mudah-mudahan masih bisa diatasin dan pistonnya bergerak setelah dibanting-banting bosku. Yang terpenting pada saat Anda membanting kompresornya, olinya jangan dibuang supaya bisa membasahi pistonnya bosku. Nah sekarang saya akan langsung menghidupkan kompresornya bosku. Ini saya pakai alat khusus, jadi tanpa colokan kulkasnya bosku. Oh iya bosku, ini tadi sudah saya keluarkan oli yang berada di dalam kompresor ini. Ini sangat sedikit sekali, berarti yang menyebabkan kompresornya macet dan arusnya tinggi kemungkinan besar disebabkan oleh oli yang tinggal sedikit bosku. Dan kemungkinan kecil terjadi pembuntuan pada sistem bosku. Nah, oleh karena itu ampernya sangat tinggi sekali. Oke, sekarang saya akan menghidupkan dan tidak lupa pula saya memasang ampernya bosku. Mudah-mudahan arus ampernya normal. Jadi kalau di saat olinya tinggal sedikit, mengganti olinya harus yang baru bosku. Ini sebelumnya mohon maaf, oli saya tinggal sedikit, jadi besok saya lanjut lagi dan membeli oli yang baru. Jadi kalau mau ganti oli yang baru hampir segelas ini bosku. Nah jadi seperti itu, jangan terlalu banyak, karena kalau ganti oli sepertiga di kompresornya bosku. Nah jadi seperti itu supaya pistonnya berjalan bosku, diserap oleh oli. Oke, sekarang saya akan menghidupkan kulkasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ampernya masih tinggi bosku, 4 ampere. Masih memprotek dia. Ini masih macet bosku. Oke, sekarang saya akan membanting lagi. Halo bosku, ini sebelumnya sudah saya berkali-kali saya banting kompresornya, dan sebelumnya sudah saya masukkan olinya supaya di saat dibanting kompresornya pistonnya menyerap bosku atau bergerak. Akan tetapi berhubung pistonnya sudah terlalu parah macetnya, jadi tidak bisa diatasin bosku, sekalipun ditembak oleh kapasitor yang ukurannya sangat besar sekali. Ini 250 UF bosku, jadi percuma saja. Jadi solusi yang terbaik harus diganti kompresor bosku. Nah jadi seperti itu kalau seandainya Anda menangani kulkas yang kompresornya macet, sekalipun Anda sudah melakukan hal yang tadi saya lakukan, seperti dibanting kompresornya, ditembak, memakai kapasitor, akan tetapi kompresornya tidak berjalan atau tidak normal bosku, berarti kompresornya benar-benar sudah macet sekali. Nah jadi seperti itu bosku. Nah sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bang Joyo. Nah ini orangnya sudah mempercayai saya untuk menangani kulkas yang tidak dingin atau kompresornya macet bosku. Mungkin
besok-besok saya mencari kompresor yang second bosku, dan saya cari di Rongsok, mudah-mudahan ada. Karena kalau diganti kompresor yang baru sangat mahal sekali bosku harganya. Oke, kalau ada yang perlu ditanyakan bosku, silakan saja, insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, supaya channel saya semakin berkembang dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.